Oke. Sepertinya ini sudah. Can you see my screen? Screen share? Yes, Miss. Okay, I'm really sorry about this problem. Well, today we are going to talk about incorporating effective reading strategies into the second language classroom. Yeah. So there are 6 points of reading strategies that we will learn from the first part. But today we only more focus to number 1 and also number 2. Yeah, scanning and skimming, previewing and overviewing. And for the other point, we are going to discuss it in the next meeting. Okay, for the first one, I would like to tell you about skimming technique. Okay, skimming. Before I'm going to discuss and I'm going to explain about the skimming, have you ever heard the skimming before? Pernah dengar nggak tentang skimming sebelumnya? Belum, Miss. Belum? Oke. Okay. How about you, Yulia Agnesia? Udah pernah dengar belum skimming sebelumnya? Not yet. Not yet. Oke. Nah, for the first one, I would like to explain to you what is the skimming itself. Yeah, skimming is one of the reading technique. It's meant to look for main or general ideas in a text without going into detail and exhaustive reading. Ya, so jadi dalam skimming ini, ya, artinya teknik ini kita gunakan untuk menunjukkan ya bahwa teknik yang kita gunakan untuk menunjukkan bahwasanya kamu itu membaca lebih cepat dan mencari tahu apakah teks tersebut sudah patut dibaca lebih lanjut atau tidak. Artinya kita melakukan skim, melihat secara keseluruhan, melihat secara sepintas, melihat secara bentuk atau secara apa namanya ini, selayang pandang seperti itu. Misalnya pertama kali kita ketemu sama seseorang atau teman baru misalnya, apa yang pertama kali kita ketahui atau apa yang pertama kali kita lakukan? Pasti kita lihat look-nya atau appearance-nya dulu, karena itu yang bisa kita kenali untuk pertama kali, ya kan? Sama kita dengan skimming. Nah, skimming juga seperti itu. Pertama kali kita melihat sebuah teks, apa yang pertama kita lakukan? Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah melihat secara keseluruhan, looking at a glance, melihat sepintas, melihat secara keseluruhan, bentukan, performance, atau seperti apa sih secara umum teks tersebut. Nah, mengenali secara general artinya, dengan melihatnya dari performance dari teks tersebut. Nah, so, ya, the most important one in skimming is without going into detail and exhaustive reading. Artinya kita nggak membaca secara keseluruhan isi dari teks tersebut, kita hanya melihat sepintas saja, melihat bagaimana seperti kita melihat teman baru. Pasti yang bisa kita lihat itu adalah fisiknya dulu, performance-nya dulu. Bisa nggak kita melihat kepribadiannya? Tentu tidak, ya kan? Nah, kalau kita melihat kepribadiannya, nanti kita lebih ke detailnya lagi. Itu bukan skimming namanya. Ya, jadi skimming itu membaca secara keseluruhan atau kita melihat secara umum seperti apa teks tersebut atau apa sih gambaran yang
terdapat dari dalam teks dengan melihat ciri-ciri yang ada dari teks tersebut. Seperti itu. Kita melihat ciri-cirinya dulu, bukan membaca seperti apa isi dari teks tersebut, tidak. Tapi kita melihat atau kita menyimpulkan, oh ini teksnya pasti tentang, misalnya nih ada gambar, for example misalnya ada gambar sebuah pesawat terbang misalnya. Ya, kemudian kita dari gambar kita sudah bisa memprediksi ini teks tentang apa, seperti itu. Oh, ini sudah pasti tentang apa namanya ini, tentang plane. It's about talking about plane. Jadi kita lihat mungkin dari gambarnya, atau kita lihat dari judulnya, atau kita lihat dari tabel yang ada dalam teks tersebut, atau kita lihat dari judul subheading, atau bisa jadi dari italize atau boldface word-nya gitu. Ya, jadi readers reads only important information but not everything. Jadi yang kita lihat itu hanya bagian-bagian atau informasi penting saja. Ya, it is to get a gist of the text. A skimmer reads the introductory paragraph, the topic sentence, notice the pictures, graphs, charts, title, heading, subheading, italize, and boldface words. He or she then transform this picture into a summary. Summary, ya, oke. Jadi kita melihatnya itu secara keseluruhan, itu skimming, melihat ciri-ciri atau karakter, dan kita bisa menebak apa isi dari teks tersebut. Nah, dari tampilan luar yang ada dari teks tersebut, gitu, ya. So, if your purpose is to get a bird's eye view or helicopter view of what you will read, what you do is skim. Nah, jadi jika tujuan kita adalah melihat, sama seperti kita seperti the bird is flying on the sky, we just get a bird's eye views, ya, or do helicopter view. Jadi kalau kita berada di atas misalnya, kita hanya melihat yang umum-umumnya aja. Misalnya Anda berada di sebuah pesawat misalnya, kemudian Anda duduk di tepi jendela, for example. Apa yang Anda lihat dari bumi? Misalnya ada yang berwarna hijau, itu pasti adalah gunung. Itu pasti adalah bukit misalnya. Tapi padahal belum tentu itu adalah bukit. Mungkin saja itu adalah dataran tinggi. Atau mungkin saja itu hanyalah sebuah hutan yang ada di darat, ya, yang ada di darat. Jadi kita bikin prediksi yang bisa jadi prediksi itu belum tentu benar. Itu yang diartikan dengan skimming. We just get a bird's eye view or helicopter view. Ya, what you will read and what you do is called skimming. Nah, itu yang namanya skimming, ya. Jadi kita melihatnya secara umum berdasarkan ciri-ciri atau tampakan umum dari teks tersebut, gitu, ya. Kemudian scanning. Nah, kalau scanning, apalagi itu scanning? Scanning is a reading in search of information which prior to actual reading is already identified as the specific information to be located. That is why reading is done in skip search. Oke. Nah, apalagi ini bedanya dengan scanning. Nah, kalau scanning itu seperti teknik membaca yang digunakan ketika sedang mencari informasi yang lebih spesifik dari sebuah teks. Jadi kalau kita ingin melihat informasi yang lebih spesifik dari sebuah teks, kita melakukan yang namanya scanning. Nah, jadi apa sih, Miss, bedanya skimming dengan scanning? Apa sih bedanya skimming dengan scanning? Dia hampir sama. Kalau skimming itu dia melihat secara keseluruhan, melihat lebih secara keseluruhan, tampak keseluruhannya. Nah, tapi kalau scanning itu teknik membaca yang digunakan ketika seseorang sedang mencari informasi yang lebih spesifik dari sebuah teks. Misalnya nih, kayak gini. Miss kasih contoh misalnya ya. For example, ada teks yang berjudul harga emas naik lagi. Misal nih, harga emas naik lagi. Itu judul dari sebuah teks. Nah,
Kemudian lakukanlah skimming. Kemudian lakukan skimming dan scanning misalnya. Jadi skimmingnya itu adalah kita mencari dulu topik utama dalam teks tersebut. Harga emas naik lagi. Kita cari topik utama dari judul tersebut. Tapi kalau yang bagian scanning, bagian scanningnya, pasti kita langsung ke poin berapa sih naiknya, kayak gitu. Berapa sih harga naiknya, kenaikannya itu berapa persen, atau berapa ratus ribu sih kenaikan harganya, seperti itu dia. Nah, paham nggak maksudnya? Kalau yang skimmingnya, misalnya judul teksnya itu adalah harga emas naik lagi misalnya. Nah, kalau skimmingnya itu kita mencari tahu topik utama dalam teks tersebut. Jadi kita cari tahu penyebabnya mungkin, atau kenapa sih harga emas ini bisa sampai naik. Nah, atau kita lihat paragraf utamanya seperti itu. Tapi kalau yang scanning, lakukan scanning, kita lebih lihat ke informasi yang detailnya. Apa informasi yang detailnya? Kita lihat dari judulnya tadi. Dari judulnya itu kita udah bisa lihat tujuan utama dari paragraf ini atau teks ini adalah untuk mengetahui kenapa sih harga emas itu naik lagi, ya, harga emas naik lagi berapa? Langsung kita lihat ke dalam naiknya itu berapa? Naiknya itu berapa gitu. Jadi kita langsung ke tujuan teks itu dibuat oleh si readers itu apa gitu, ya. Jadi bedanya skimming dengan scanning. Kalau scanning itu lebih ke mencari informasi yang lebih spesifik dari sebuah teks. Kalau skimming kita melihat secara keseluruhan atau secara general, ya, isi dari teks tersebut dengan melihat bentuk-bentuk teks itu secara kasat mata, seperti judulnya, gambarnya, seperti subjudulnya misalnya, atau seperti kalau ada chart, kalau ada tabel, kita lihat dari sana. Seperti itu dia, ya. Oke. Nah, untuk lebih detail, apa sih perbedaan skimming dengan scanning? Kalau skimming, when you want to read something quickly to get a general idea, ya, skimming, ya, you do skim when you want to read something quickly to get a general idea. Nah, kalau scanning, when you want to read something quickly to find a specific piece of information, ya. Jadi itu bedanya antara skim dan scan. Nah, kemudian kalau dia skimming, ya, skimming, what will you do? What will you do in skimming? You can read the table of the content, ya, bisa kita lihat table of the content-nya, read the opening and closing the sentence of the paragraph, ya, read the heading and subheading, look at any illustration or graphic features misalnya. Ya, jadi kalau dalam skimming ini kita lihat dulu daftar isinya, kita lihat judul, kita lihat subjudulnya, kemudian kita lihat biasanya sentence atau kalimat utama dalam sebuah paragraf, ya, kalimat utama dalam sebuah paragraf yang disebut dengan topik sentence. Kita nggak perlu membaca keseluruhan isi dari teks, tapi cukup baca kalimat awal dari paragraf, ya. Kemudian kita lihat kalimat closing atau kalimat penutup dari paragraf tersebut. Itu namanya kita melakukan skimming. Ya. Nah, kalau dalam scanning kita when we want to read something quickly to find a specific piece of information, we can look for keyword related to your topic. Nah, look for keyword related to your topic. Misalnya seperti tadi judulnya adalah harga emas naik lagi. Pasti yang ada dalam pikiran orang ini, berapa sih naiknya? Ya kan? Berapa naiknya gitu. Apakah terlalu tinggikah naiknya atau turunnya? Atau berapa persen sih naiknya? Pasti pertanyaannya itu. Jadi langsung kita lihat ke harga. Langsung kita lihat ke price. Pasti yang kita cari adalah rupiahnya. Ya kan? Kita nggak perlu melihat dan membaca semua paragraf yang ada dalam artikel tersebut, tapi kita cukup melihat rupiah. Kalau ada nominal rupiah, berarti di sekitar situlah jawabannya. Itu dia yang scanning. Ya, itu dia yang scanning. Jadi kita lihat
kata kunci atau keywordnya. Nah, kita lihat keywordnya. Kalau udah ketahuan tadi judulnya harga emas naik lagi, berarti kata kuncinya adalah pasti rupiahnya berapa sih naiknya? Atau kita lihat ke persentasenya berapa sih? Berapa persen sih kenaikannya gitu ya? Atau bisa saja kita melihat ke bold print and italics. Nah, bold print on italic. Biasanya ini ya ada di dalam artikel atau di dalam buku, biasanya di bold atau di garis miring ya. Atau look for word in larger font size misalnya. Yang berhuruf besar biasanya itu kata kuncinya adalah kata-kata penting yang dicetak dengan menggunakan huruf kapital biasanya ya. Atau look through bullet information and sidebars katanya. Nah, itu dia. Jadi skimming and scanning ya. If you are previewing a book for a selections, you can skim if you are rereading some pages before moving on in a book. You can skim when looking through a newspaper or magazine. Ya, biasanya kalau kita lihat majalah atau lihat koran, biasanya yang kita lakukan itu apa? Skimming ya. Pasti kita lihat skimming. Apalagi nih yang pecinta majalah biasanya ya. Pasti yang dilihat itu gambar-gambarnya dulu. Nah, apa yang kalian lakukan itu dah yang disebut dengan skimming. Pasti gambarnya yang dilihat. Kalau misalnya kalian membaca sebuah komik, biasanya kalian akan lebih lihat ke table of content-nya biasanya. Atau novel biasanya kalian pasti lihat daftar isinya dulu. Nah, apa yang kalian lakukan itulah yang disebut dengan skimming. Ya, apa yang kalian lakukan seperti itulah yang disebut dengan skimming. Nah, and scanning if you have a question that you need answer. Ya, if you have a question that you need answer. Nah, scan when trying to find a phone number, looking in a dictionary, or searching through an index misalnya. Nah, ini juga misalnya nih, kalian pengen melihat nomor teleponnya si Akila misalnya ya, nomor teleponnya Akila. Kalian buka handphone misalnya, atau kalian buka buku telepon misalnya. Apa yang akan kalian lakukan untuk pertama kalinya? Apakah kalian membuka dan membolak-balik seperti itu? Enggak ya, pasti kalian mencari di huruf A, ya kan? Akila misalnya. Pasti kalian langsung melihat table of content yang ada di huruf A-nya tadi. Nggak mungkin kan kalian melihat buku telepon itu di bagian tengahnya, karena nama Akila pasti ada di awal. Atau misalnya kalian mencari kosakata dalam bahasa Inggris misalnya. Kata skimming misalnya. Skimming apa sih artinya dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, apa yang kalian lakukan ketika kalian membuka kamus tadi? Pasti kalian membukanya di bagian tengah, ya kan? Melihat ke awalan S. Nah, seperti itu dia. Itu yang dinamakan dengan scanning, ya. Itu yang dinamakan dengan scanning. Nah, so that is the example, that is the differences between skimming and scanning. Okay? Okay. Now we are going to discuss about previewing. Previewing. Apa itu previewing? Nah, sebenarnya ya dia itu between skimming, scanning, previewing, overviewing, kemudian ada paraphrasing, guessing meaning and context. Dia sedikit sekali perbedaannya ya. Jadi kalian harus pahami betul sebenarnya apa sih kata kunci untuk masing-masing poinnya, apa untuk masing-masing detail perbedaannya, kata kuncinya aja yang perlu kalian garis bawahi. Kalau skimming dan scanning udah jelas tadi kata kuncinya. Kalau scanning itu lebih ke spesifik detailnya ya, specific information. Kalau skimming kita melihat secara general apa isi dari teks itu melalui ciri-ciri yang ada dalam tampakan luar dari teks tersebut tanpa kita harus membaca isi dari teks tersebut. Oke? Nah, kita lihat lagi apa sih perbedaan previewing dengan overviewing nanti lagi ya. Previewing and overviewing. Oke. Namanya aja udah preview. Preview. Preview itu apa artinya?
Preview. What is that preview? Reviewing. Memberi gambaran bukan, Miss? Iya, very good. Memberi gambaran ya. Previewing. Nah, sebelum kita melakukan view, kita lakukan previewing. Gambaran umum sebelum kita melihat. Sama seperti itu. The good answer. Nah, so here, previewing means taking general look at the reading material or selections to get the general idea of what the material or selection contains, ya. Nah, itu dia yang previewing. It means we take a general look at the reading material or selections to get the general idea of what the material or the selection contains. Artinya apa? Nah, dalam previewing, ya, dalam previewing ini sama seperti kegiatan kita membaca cepat, ya, agar dapat merancang suatu gambaran yang ada dalam sebuah teks bacaan atau dalam sebuah paragraf itu sendiri, ya. Jadi tujuannya agar kita dapat merancang suatu gambaran umum yang ada dalam teks atau paragraf tersebut, gitu. Jadi previewing itu dapat melatih kita untuk bisa meletakkan teks sesuai dengan konteksnya, ya. Dan juga dalam previewing, ya, dapat juga membantu kita untuk menilai tingkat kesulitan teks itu seperti apa, ya. Kita preview dulu. Oh, ini dari judulnya ini kayaknya ini complicated ini judul artikelnya, gitu. Kita lihat, kita bisa melihat, artinya kita teropong, kita lihat secara kasat mata, ya, ini teksnya ini sulit apa enggak. Misalnya nih kayak teks-teks bacaan tentang statistik, misalnya, oh ini malas saya baca teks ini, dari judulnya saya udah bisa mempreview, ini teksnya ini sangat sulit, seperti itu. Ya, jadi seperti membantu kita untuk menilai seberapa sulit sih tingkat kesulitan dari teks bacaan tersebut. Nah, misalnya dalam hal membandingkan antara teks deskriptif yang levelnya itu adalah level anak SD dengan teks deskriptif levelnya adalah anak SMP, itu pasti berbeda teksnya. Nah, apa yang kita lakukan adalah previewing dulu. Kalau misalnya teks naratif misalnya, tentang teks yang bercerita tentang animals atau segala macamnya, itu mungkin tingkat kesulitannya pada level yang yang bawah, ya. Misalnya seperti teks turtle dan birds yang minggu lalu misalnya, itu masih yang mudah levelnya. Nah, kemudian ditambah untuk yang untuk misalnya level udah ke perguruan tinggi atau udah SMP atau SMA, mungkin udah ceritanya tentang cerita fable, cerita novel, ya, atau ke tingkat yang universitas mungkin sudah lebih ke bahasan kajiannya adalah novel-novel yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Nah, jadi kita lihat, kita bisa melihatnya melalui previewing terlebih dahulu, ya. Kemudian kita bisa melalui previewing, kita dapat mengambil intisari informasi dari suatu bacaan tanpa harus membaca kata per katanya. Nah, tujuan dari previewing ini sama sebenarnya dengan skimming dan scanning itu, yaitunya untuk membantu kita memprediksi tentang apa yang ada di dalam teks bacaan tersebut tanpa kita harus membaca teks tersebut secara keseluruhan. Ya, nah itu yang dikatakan dengan previewing. Oke. Kemudian bagaimana langkah-langkah? Bagaimana langkah-langkah kita dalam melakukan previewing? Nah, pertama kita baca judul dulu. Kita baca judul terlebih dahulu, kemudian kita bisa lihat gambar jika ada, kemudian kita bisa lihat kalimat utama dalam paragraf pertama, ya, kalimat utama dalam paragraf pertama, kemudian kita baca kalimat terakhir dalam paragraf terakhir. Kalau itu dalam sebuah teks, ya. Nah, kemudian perhatikan informasi yang penting yang ada di dalamnya. Misalnya seperti nama,
tanggal, tempat, atau angka, itu biasanya adalah informasi-informasi yang penting. Ya, jadi kita preview secara keseluruhan dengan melihat important information that's available in that text misalnya. Tapi kalau dalam previewing, dalam membaca sebuah novel misalnya, apa yang kalian lakukan waktu kalian melakukan previewing dalam sebuah novel? Mungkin kalian bisa lihat sinopsis ya, biasanya yang hobi dalam membaca novel. Nah, kalian yang akan kalian lakukan adalah melihat sinopsisnya. Pasti itu yang pertama kalian lakukan. Ya, itu previewing namanya. Melihat isi secara keseluruhan tentang apa sih novel ini. Nah, untuk melepas, oh kayaknya dari sinopsisnya ini kayaknya menarik ini novel. Nah, oh dari sinopsis ini kita bisa memprediksi sepertinya novel ini membosankan. Ya. Itu dia. Beda dengan skimming. Kalau skimming kita lihat dari awal, dari depannya, dari judulnya. Kalau misalnya kita lihat skimming sebuah novel, kita lihat dari judulnya, kita lihat dari gambar sampul depannya, kita lihat dari daftar isinya, kemudian kita lihat tabel of content-nya, judul-judul dari isi novel itu seperti apa, ya. Kemudian baru kita lakukan yang namanya previewing. Jadi previewing itu setelah yang namanya skimming ya. Kalau previewing kita lebih ke lihat alur dari sinopsis sebuah novel itu sendiri. Kalau previewing dari sebuah novel ya. Oke. Jadi itu yang dikatakan dengan previewing. Nah, misalnya lagi kalau previewing dari sebuah newspaper. Nah, previewing dari sebuah newspaper. Apa yang akan kita lakukan ketika kita melakukan previewing sebuah newspaper? Pertama, we have to read the title or the name of the newspaper itself. Kita lihat judulnya. Kemudian, reading the name of publisher and the place and date of publications. Ya kan? Pasti kita lihat kalau untuk newspaper, ini yang perlu kita lakukan. Karena kan tidak semua orang, kalau orang kan semuanya itu pasti lihat ini koran tanggal berapa, tahun berapa, ya kan? Beda dengan novel. Kalau novel orang nggak lihat tahun, nggak lihat kapan diterbitkan, nggak lihat ininya, ya kan? Kalau newspaper orang butuhnya itu tiap hari, ini update apa enggak. Kalau isinya itu tentang berita. Pasti orang melakukan lihat tanggal dan koran tahun berapa, koran hari apa, seperti itu dia. Kalau untuk newspaper, apa yang kita lakukan itu adalah preview. Ya. Kemudian read the editorial box for the editorial box. Oke, read editorial box-nya. Kita lihat apa namanya ini korannya up to date atau tidak. Kalau dalam sebuah magazine atau majalah, we read the title or the name of the magazine itself. Ya, read the name of publisher and the place and the date of publications. Reading the editorial box for the editorial board. Oke. Jadi kalau untuk majalah dan juga koran biasanya itu harus up to date ya. Orang juga malas kalau baca majalah yang majalah lama gitu. Orang kan kurang ini ya, kalau majalah lama orang nggak mau bacanya, jadi harus up to date kalau untuk newspaper sama untuk majalah. Kecuali kalau untuk novel, kalau ini nggak terlalu diperhatikan betul ya. Kalau komik, kalian baca komik Shinchan tahun tahun 80-an pun sampai sekarang orang ceritanya itu ke itu aja, orang tetap mau kalau memang yang fans banget sama Shinchan-nya seperti itu, ya kan? Jadi nggak perlu lihat date and also the place and date of publication-nya kalau dalam sebuah novel atau cerbung dan sebagainya macamnya ya. Berbeda dengan magazine dan juga newspaper. Kalau untuk buku, nah kalau untuk buku we can preview reading the title, reading the name of publisher and the place and date of publication, reading the author or editor, translator, and also reading the table of the contents. Oke. Kalau untuk buku, kenapa sih perlu juga kita baca
apa namanya ini, place and date of publications. Kenapa kita perlu baca? Karena kita lihat ini datanya tahun berapa. Misalnya apalagi dalam sebuah menyusun skripsi kalian nanti misalnya, ya. Ini teorinya tahun berapa keluarnya? Seperti jurnal juga seperti itu. Ini jurnal tahun berapa? Orang mau mintanya itu yang up to date. Jadi makanya buku itu ada yang first edition, second edition, third edition. Karena kalau udah buku tahun yang lama, orang udah jarang memakainya gitu. Karena saat sekarang ini apalagi untuk penulisan karya ilmiah untuk sebuah sumber bacaan, orang maunya yang terbaru, reading. Makanya kalau saat sekarang ini udah jarang sekali ya orang yang pergi ke perpustakaan, ya enggak? How about you? Do you like to go to the library or read on your smartphone? How about you, Meta, Wismar Metna? Tiara Wismar Metna. Miss, Which one do you like, going to the library or read by your smartphone? read by my smartphone. Read by your smartphone, ya. Oke. Beda nggak kebiasaan orang sekarang dengan kebiasaan orang dulu? Beda banget karena seiring berjalannya teknologi, ya, perubahan atau custom kebiasaan orang membaca itu juga berubah, cara orang membaca itu juga berubah. Kalau di zamannya Miss Mika itu dulu hobi banget itu ke perpustakaan, ya enggak? Kalau di zaman kalian gimana? Waktu SMA masih hobi enggak ke perpustakaan? Kayaknya enggak ya, udah 3 tahun ini enggak ya. Nah, kalau di zamannya Miss dulu kuliah, wah, ke perpustakaan itu adalah suatu hal yang bergengsi atau sesuatu hal yang wah gitu. Maksudnya main ke perpustakaan, kemudian modusnya aja ya ke perpustakaan ya. Oke, padahal di sana you do many activity ya. Modusnya aja mau cari sumber bacaan dari dosen misalnya seperti itu. Cari di perpustakaan kan kalau zaman dahulu kan seperti itu ya. Kalian cari ya informasi atau sumber-sumber bacaannya di perpustakaan. Kalau dulu di perpustakaan namanya. Kalau di sekarang enggak. Kalian cari ya sumber informasinya di artikel, di jurnal. Nah, seperti itu caranya. Untuk mencari informasinya, kalian cukup you just play on your smartphone. Semuanya ada. Langsung bisa kalian cari informasinya tanpa ke perpustakaan. Ya enggak? Iya. Jadi perpustakaan zaman now itu agak sedikit kurang useless ya, agak sedikit useless kalau penulis sendiri tidak meng-up to date caranya menulis sebuah bacaan. Jadi buku-buku itu dijadikan e-book sehingga masih tetap bisa diakses. Jadi perpustakaan itu sekarang udah mulai yang namanya e-library Jadi orang nggak perlu go on the spot to read the book ya. Jadi orang pakai buku elektronik aja sebagai sumber bacaan, seperti itu dia. Nah, sekarang sebelumnya Miss mau tanya dulu, sumber-sumber bacaan yang kalian ketahui selain buku, majalah, newspaper, kemudian artikel, itu ada namanya jurnal tadi yang sering Miss sebut-sebut. Kalian tahu nggak jurnal itu apa? Siapa yang tahu apa itu jurnal? Apa sih ciri-ciri sebuah jurnal? Siapa yang tahu? Coba. Saya sering nih dengar jurnal, tapi jurnal itu sendiri apa sih? Siapa yang tahu? Coba. Kajian ilmiah, bukan Bu? Ya, Rehan? Kajian Kajian. ilmiah. Oke, good. Kajian ilmiah. Siapa lagi yang mau mengemukakan pendapatnya? Kata Rehan tadi jurnal itu adalah kajian ilmiah. Oke, good. Coba yang lain. Say something about journal. Laporan, Bu. Laporan. Oke.
Boleh, jurnal adalah sebuah laporan. Laporan apa? Laporan hasil penelitian ya. Laporan hasil penelitian. Oke, siapa yang ngomong laporan tadi? Sophia ya? Ya benar Sophia? Sophia bukan yang ngomong barusan? Iya, Bu. Iya, sama Rehan. Oke, yang lain. Coba, apa itu jurnal? Coba, say something about jurnal. Apa itu jurnal? Siapa yang udah pernah baca jurnal? Atau apa yang kalian ketahui tentang jurnal? Siapa lagi? Come on. Coba, kalau menunjuk, you get the point. Kalau ditunjuk nggak dapat poinnya ya. Come on. Apa itu jurnal? Coba. Laporan, ya, laporan hasil penelitian. Jurnal adalah satu kajian karya ilmiah katanya tadi. Terus siapa lagi? Teman. Coba Yuka Permata Amirullah. Namanya bagus nih. Yuka. Halo, Yuka, are you still there? Okay, I'm really sorry about this problem. Okay. Tadi Miss nanya Yuka. Can you hear my voice? Bisa dengar suara Miss? Yes, Miss. Oke. Coba Yuka, apa itu jurnal? Apa yang what do you know about jurnal, Yuka? Karya tulis hasil, ya. Karya tulis. Oke, karya tulis. Coba Septiani, coba. Apa itu jurnal? Yes, Miss. Apa? Kalau menurut saya itu jurnal tulisan yang dibuat oleh orang yang berkompeten dalam bidangnya. Oke, very good, Septi. Coba Verawati. Forum untuk diskusi hasil penelitian. Forum untuk diskusi hasil penelitian. Oke. Nah, jurnal itu sebenarnya apa sih? Nah, jurnal itu adalah kumpulan dari beberapa artikel atau paper tentang laporan hasil penelitian dari orang yang ahli di bidangnya. Misalnya nih, kayak kita di Unsika ada jurnal English of Pedagogy namanya, ada jurnal kita di PBI. Ya, yang dikelola oleh satu tim editor dosen misalnya. Kemudian siapapun orang yang bisa, yang sesuai dengan skopnya, misalnya jurnal itu adalah jurnal untuk English Education Department misalnya ya. Tulisan yang berisi tentang hasil penelitian tentang yang berhubungan dengan bahasa Inggris boleh dikirimkan ke sana. Nah, isi dari jurnal itu apa? Ya, seputar tentang dunia pendidikan bahasa Inggris. Mulai dari pengajaran bahasa Inggris, reading, skill reading, speaking, listening, kemudian juga writing, boleh dikirim artikelnya ke sana. Jadi, penulisnya bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang. Biasanya sih itu umumnya adalah 2 orang. Umumnya 2 orang kalau penulis artikel. Ada juga sih penulis tunggal. Nah, paling banyak itu 5 orang. Jadi, kalau untuk 5 orang itu lebih ke sedikit ini ya, kurang maksimal atau apa namanya? Kalau penelitian sebaiknya itu 2 atau 3 orang. Nah, di dalam artikel jurnal itu isinya ada judul, kemudian ada abstrak, ada nama si penulis, kemudian ada kata kunci, kemudian ada introduction, ya introduction, kemudian ada isinya tentang review of related theories, ya teori-teori,
Kemudian bab 3-nya itu ada tentang metodologi, kemudian ada tentang pembahasan, dan terakhir itu ada isinya tentang referensi. Nah, itu yang dikatakan dengan jurnal. Jadi kalian harus mengenal, apalagi seorang mahasiswa harus mengenal yang bahan bacaan yang disebut dengan jurnal. Jadi nggak hanya reading newspaper, reading magazine yang kalian ketahui. Kalau udah di perguruan tinggi, itu kajian readingnya itu sudah masuk ke dalam kajian yang namanya jurnal, ya, kajian jurnal. Oke. Jadi kalau misalnya nanti di kelas writing, kalian nggak mencari sumber-sumber bacaan di magazine ataupun di dalam sebuah newspaper lagi, tapi kalian carinya di yang namanya jurnal. Oke. Kemudian previewing for a book, ya. Previewing for a book, you can read the title, read the name of publisher and the place and date of the publication, reading the author or editor or translator, reading the table of the contents, ya. Itu yang kalian lakukan ketika kalian melakukan previewing sebuah buku. Kemudian ada yang dinamakan dengan reading for a selections. Reading for a selections, you can read the title, you can read an author. Oke. Nah, itu yang dinamakan dengan previewing. Kemudian ada yang namanya overviewing. Overviewing. Apa pula itu yang disebut dengan overviewing? Overviewing means taking a closer look at the chapters or sections of the newspaper, magazine, or book, or at the subtitle or paragraph of a section. Nah, jadi kalau overviewing kita lebih ke detailnya lagi. Kalau previewing kita melihat gambaran atau kita membuat sebuah prediksi dari isi bacaan. Tapi kalau overviewing kita udah taking a closer look at the chapters or sections. Nah, udah lebih lihat ke yang detailnya. Kita lihat chapternya, kita lihat sekilas tentang isi dari per chapter tadi, itu yang disebut dengan overviewing. Sama dengan skimming dan scanning, kalau scanning udah lebih ke detailnya, kalau previewing dan overviewing, kalau overviewing itu sudah lebih ke yang detailnya, seperti itu dia. Ya, jadi kayak overviewing itu seperti peninjauan luas atau gambaran tentang ikhtisar, ya, gambaran tentang ikhtisar tentang suatu teks atau suatu bacaan. Misal nih, Miss kasih contoh, how to make a fried rice, misalnya how to make a fried rice. Jadi kalau previewingnya apa? Previewingnya mungkin ada rice, ya, namanya aja sudah how to make a fried rice, how to make a fried rice, misalnya, ya. Pasti previewingnya adalah yang terbayang dalam pikiran kita itu adalah pasti ini berbicara tentang rice, pasti ada egg-nya, pasti ada vegetable-nya, pasti ada chili-nya, seperti itu dia untuk previewing-nya, ya. Kalau overviewing-nya itu kita sudah mulai menerka, ya, yang namanya ingredient-nya, ya, bumbu-bumbunya apa aja sih? Pakai Royco enggak, pakai merica enggak, atau pakai bumbu rahasia Indofood enggak, pakai bumbu sajiku enggak, lebih ke sananya kalau overviewing-nya gitu. Kemudian how to make the fried rice become the delicious food misalnya. Nah, gimana sih kuncinya supaya fried rice tadi lebih ke enak, ya? Nah, lebih enak apa sih ininya, kuncinya gitu. Oh, ternyata ada di bumbu sajikunya misal gitu, ya. Jadi itu yang overviewing-nya, ya, itu yang disebut overviewing. Jadi itu beda antara previewing dengan overviewing. Oke. Kemudian how to overview a newspaper. Nah, for a newspaper, you can determine the sections. You can reading the title of each sections, ya. You read the author of each section, read the title of the different column, read the columnist of each column. Biasanya kalau dalam newspaper kita kan pakai kolom-kolom atau pakai pages, pakai halaman. Jadi kita lihat
titles of the author for each sections-nya. Okay. And then, how about for a magazine? How about for a magazine? Overviewing a magazine, determining the sections, reading the title of each sections, reading the editor of each sections, reading the title of the regular features. Lebih ke features-nya kita lihat, ya. Reading the author of the each features, ya, untuk magazine. Kemudian kalau untuk book, how to overviewing a book? You can read the preface of the foreword. Nah, kalau udah melihat ke kata pengantarnya atau preface-nya, itu kita namanya udah overviewing. Sebenarnya kan kalau untuk kata pengantar itu nggak terlalu penting ya, tapi kalau misalnya kita udah mencari yang lebih detail, kita lihat kata pengantar dari buku ini atau preface-nya itu seperti apa. Kemudian kita lihat table of content-nya. Kemudian we read the first and the last paragraph of the first chapter, ya. Nah, apa sih biasanya yang jadi trending topik itu first chapter ya. Kemudian the last paragraph of the first chapter-nya kita lihat juga. Oke. Kemudian for a selections atau jurnal atau artikel ya. Selections ini maksudnya jurnal atau artikel. We can read the first paragraph. Lihat paragraf utama. Lihat opening sentence, kemudian lihat paragraf terakhir. Jadi kalau kalian membuat atau kalian membaca sebuah teks, dihadapkan sebuah teks, yang perlu diperhatikan itu adalah kalimat pertama dari paragraf pertama, kemudian kalimat terakhir dari paragraf terakhir. Ya, supaya menghemat waktu untuk melihat teks ini sebenarnya isinya tentang apa gitu. Oke. That's the point. Okay. And then, to encourage students to use effective strategies when reading, try to develop a simple exercise to elicit information via target strategies. This exercise can be divided by the stage of reading at which they occur into pre-reading activities, while reading activities, and post-reading activities. Sekarang pertanyaan Miss adalah, kalau yang namanya skimming, scanning, reviewing, and overviewing, itu masuknya kemana? Pre-reading, well reading, atau post-reading? Pre-reading. Pre-reading, ya, oke, very good. Pre-reading, karena kita melihat gambaran di awal, ya, kita melihat gambaran di awal seperti apa teks tersebut, apa sih isi teks tersebut, ya. Pre-reading activities here means introduce students to a particular text, elicit or provide appropriate background knowledge, arouse their interest, ya. Nah, it includes the brainstorming. Brainstorming itu adalah apa? Background, apa namanya ini, stimulate background of the knowledge, artinya sama kayak pemanasan, ya. Considering illustration and titles. Kemudian skimming and scanning for structure and main point of the text. Okay. And whilst reading exercise, nah kalau the whilst reading exercise itu kita lebih ke help student to develop reading strategies, improve the control of the second language, decode problematic text passage, lebih ke konten atau isi dari teks. Such exercise may include guessing word meaning from the context clues. Nah, ini nggak masuk ke dalam skimming, scanning, preview, overviewing ya. Tapi while reading ini nanti kita lebih ke context clues. Ini untuk minggu depan, lebih ke while readingnya, lebih ke paraphrasingnya nanti. Considering syntax and sentence structure and analyzing reference word-nya. Kemudian lebih ke reading for specific piece of information. Learning to use the dictionary effectively. And the last one is post-reading exercise. If you want to invite your student to the post-reading exercise, you can check student comprehensions by asking the question for your students. Ya, lead them to a deeper analysis of the text. Kita bisa menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memancing students untuk lebih
mengimprove their critical knowledge, their critical thinking about the content of the text itself. Biasanya ini pertanyaannya dengan why. Why do you think that? Nah, tapi kalau what, nah, berarti itu bukan untuk comprehension ya. Kalau untuk lebih deeper analysis biasanya why pertanyaannya. Kemudian, here I would like to invite you to skim and scan this text. Okay. Look at this paragraph. Look at this paragraph. I give you 1 minute only to read this paragraph. 1 minute only. Let's talk about mini greenhouse. Yeah, please read this paragraph. Oke. Nah, kalau dalam membaca sebuah paragraf, apalagi yang singkat seperti ini, kita nggak perlu membacanya secara keseluruhan. Sebenarnya dalam waktu, kadang dalam soal ujian, itu hanya kita disediakan waktu setengah menit untuk membaca satu paragraf. Ya enggak? Nah, gimana sih caranya dengan waktu yang disediakan itu kita bisa melihat apa sih inti dari yang ingin disampaikan oleh si penulis. Nah, misalnya dari paragraf ini, ya. Apa yang pertama kali yang kita lihat di sini? Kalau Ninda kalau lihat ini apa yang matanya tertuju kemana pertama kali? Ke titelnya, Miss. Title-nya, oke, mini greenhouse. Nah, kalau Ninda udah lihat title mini greenhouse, kemudian pasti bayangannya itu adalah membayangkan greenhouse, ya kan? Membayangkan bentuk greenhouse, langsung lihat ke gambarnya biasanya ya. Orang akan lihat langsung ke gambarnya. Itu yang kita lakukan ketika kita melakukan skimming. Nah, udah kelihatan di sini mini greenhouse, kemudian ada gambar. Berarti ya, tanpa membaca teks tersebut, kalian juga sudah bisa prediksi sendiri sebenarnya. Ini teksnya tentang apa, ya? Wah, ini mah gampang ya teksnya, ini tentang mini greenhouse. Udah ada dalam bayangan di dalam kepalanya ini teksnya tentang apa gitu. Jadi kita lakukan skimming. Nah, langsung kita lihat ke soalnya saja. Kalau soal tentang paragraf-paragraf yang simple dan sederhana seperti ini, silakan kalian langsung masuk ke soal. Jangan kalian terlalu berfokus lama ke dalam teks atau bacaannya. Udah lihat judul, lihat gambar, udah langsung ke pertanyaan. Kayak gitu aja ya untuk sumber-sumber bacaan yang simple. How many paragraphs are there? Nah, sudah pasti itu jawabannya adalah one paragraph. Ya, kita lakukan skimming. Bagaimana kita melakukan skimming? Melihat ada berapa paragraf biasanya. Kalau ini berupa satu paragraf, ini sebuah short paragraph. Kalau dia berupa essay, kita lihat ada berapa paragraf di dalamnya. Itu yang kita lakukan dalam skimming. Ya, termasuk menghitung berapa paragraf di dalamnya, itu adalah kegiatan yang kita lakukan di dalam skimming. Kemudian count the number of lines. Nah, kalau dia berbentuk paragraf, biasanya itu kita lihat ada berapa line dia, ada berapa baris. Kalau dia berupa paragraf. Tapi kalau berapa essay, kita nggak perlu lihat berapa baris, ya kan? Nah, biasanya kalau pertanyaan untuk sebuah paragraf, umumnya kayak gini nih, misalnya kata it misalnya, atau kata apa di sini ya,
Di sini nggak ada kata pronoun. Saya kata it refers to apa? Kata you di sana refers ke apa? Di line kedua. Kalian sering nggak menemukan pertanyaan text reading seperti ini di SMA? Misalnya kata apa namanya ini? Kata you di sini refers-nya kemana? You di line pertama refers kemana? Misalnya kata kerja take di line keempat refers ke apa? Atau sinonim kata take di line keempat itu refers kemana? Nah, biasanya kan seperti itu ya jenis pertanyaan dalam reading dalam sebuah paragraf gitu. Kemudian look for the names of some seats. Nah biasanya kita melakukan scanning ini jatuhnya lagi. Lihat ke nama-nama seats-nya. Nah, ya, look for the names of some seats. Kita bisa lihat dari kata yang dicetak tebal, kata yang berwarna, atau kata yang digaris miring, ya. Itu adalah kunci jawabannya biasanya, key points-nya. Kalau di sini pasti kita lihat langsung kata yang ada di red colors-nya. Nah, pasti that's the key words of this questions, ya. Kemudian find the opposite of warm katanya. Find the opposite of warm. Sudah jelas di sini ada key word-nya adalah kata yang diwarnai. Jadi kita lakukan skimming dan scanning dengan melakukan hal-hal tersebut kalau kita membaca sebuah paragraf, ya. Membaca sebuah paragraf, lihat kata kuncinya yang ada di sana. That's what will we do when we skim a text or a paragraph. Nah, bagaimana dengan previewing? Bagaimana dengan previewing? Oke, apa yang kita lakukan dalam previewing? Nah, dia hampir sama dengan apa namanya ini? Dalam skimming and scanning, ya, kalau dalam previewing kita itu lebih melihat seperti apa namanya ini, merancang suatu gambaran yang ada dalam teks atau bacaan. Misalnya seperti tadi, lihat kesulitan, tingkat kesulitan dari teks ini. Ini mini greenhouse. Apa yang kita lakukan dalam mini greenhouse? Kalau judulnya udah mini greenhouse, ini kira-kira tingkat kesulitannya ini teks untuk SMP, SMA, atau SD kah menurut according to your opinion? How about you, Syafa? According to you? Nah, Syafa Aulia. Menurut Syafa ini levelnya level mana? SMP. SMP ya, lebih ke SMP. Itu namanya kita melakukan previewing, Nah, kemudian dengan overviewing-nya lagi misalnya. Overviewing, apa yang kita lakukan? Kegiatan apa yang kita lakukan dengan overviewing? Mungkin kita bisa lihat di sini overviewing. Bagaimana sih cara membuat mini greenhouse, ya? Nah, itu yang lebih overviewing-nya. Kalau kita melakukan overviewing, how to make a mini greenhouse, atau apa sih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam membuat sebuah mini greenhouse? Pasti kita lihat di the ways-nya, caranya. Start your own mini greenhouse. You will need a plastic bottles, misalnya. Kemudian some soil and seed of your choice. Misalnya tomatoes, corns, lentils, beans, and many others, misalnya. Kemudian lihat ke kata yang ada di cetak merah berikutnya. Throw the seed and sprinkle them with the water. Itu kita lebih ke overviewing-nya. How to make a mini greenhouse-nya gitu. Ya, sama seperti tadi, make a fried rice misalnya, kita lebih ke lihat overviewing-nya dengan melihat ingredientnya, lebih melihat ke bumbu rahasianya itu apa, seperti itu dia yang overviewing-nya. Ya, jadi itu beda antara previewing dengan overviewing, ya. Oke. Sekarang, nah, I have a paragraph here. Sekarang sebelum Miss lihatkan ini,
Sekarang I would like to invite you to take your paper. Coba ambil kertas 1 lembar. Coba ambil kertas atau note 1 lembar. Oke. Ya. Siap ya semua? Sudah ya? Ada kertas 1 lembar, kemudian ada pulpen on your hand, ya. Nah, nanti Miss akan menyediakan pertanyaan. Kemudian nanti kalian buat jawabannya, kemudian kalian submit di dalam Google Classroom-nya sudah Miss sediakan assignment 3 ya. Assignment 3 sudah Miss sediakan. Kalian cukup memfotokan saja jawaban kalian itu, kemudian kalian kirim ke Google Classroom-nya nanti. Oke? Do you understand what will you do? Do you understand what will you do? Yes? Oke, jadi nggak perlu diketik ulang lagi ya. Nggak perlu diketik ulang lagi. Cukup difotokan saja, kemudian you can send your answer to your Google Classroom. Oke? Oke. Sekarang I have an exercise for you. Ya, I have an exercise for you. Nah, ini. There is a paragraph here. There is a paragraph here. It's talk about a topic ya. It's talk about a topic. Sekarang I give you only 1 minute only. Yeah, please do scanning, reviewing and overviewing this paragraph. Okay, 1 minute only. Ini nggak ada title-nya ya. Okay. Yeah. My first question is, ya, kalian langsung tulis jawabannya dalam papernya, dalam kertasnya ya. My first question is, okay, what is the other name of homeschooling? What is the other name of homeschooling? Number 2. How is the curriculum implemented in homeschooling? How is the curriculum implemented in homeschooling? How is the curriculum implemented in homeschooling? Okay. Number 3.
In which country homeschooling is commonly used? In which country homeschooling is commonly used? Tulis jawabannya saja ya. In which country homeschooling is commonly used?